walaupun dibebaskan dari Fir'aun, tapi nanti ada yang mewarisi sifat dan karakter Fir'aun. Nanti kita akan lihat itu dalam perjalanannya. Ini sangat menarik sekali. Ya, nanti ada yang betul-betul taat dan berubah, ada yang diambang pertengahan dengan keraguan, ada yang puncaknya dia ikut diselamatkan tapi menyimpang dari ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, nih Tuhan KW wafat nih, tenggelam. Allah menyampaikan dengan mengangkat keagungan zatnya untuk memberikan kesan pada kita semua yang membaca Al-Quran, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Tolong fokus ini penting, karena bagaimanapun Anda akan bersinggungan dengan mereka. Wa qadayna ila bani Israel, aku tetapkan kepada generasi-generasi yang mengaku keturunan-keturunan dengan nama-nama Bani Israel ini. Fil kitabi, bahkan dalam kitab mereka di Taurat sudah disebutkan. Nanti disebutkan kembali dalam Injil dan disempurnakan semuanya dengan detail karakternya dalam Al-Quran. La tufsidunna fil ardi marwatain, kalian akan berbuat kerusakan yang parah di muka bumi itu sampai 2 kali. Belum beriman pun itu melakukan hal yang sama. Lantas apa bedanya iman Anda dengan yang belum beriman, yang membimbing Anda itu untuk bekerja? Kan pekerjaan kita itu dibimbing iman. Nih, manusia umum yang belum beriman dengan yang telah beriman itu kerjanya dibedakan oleh Allah dengan nafas imannya. Kalau belum beriman, itu bahasa Qur'annya, khitabnya masih menggunakan kata nas. Al-Baqarah ayat 168. Ya, coba kalimatnya lihat. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tapi kalau sudah beriman, berubah nanti panggilannya menjadi alladzina amanu, halalnya dibuang karena sudah ada imannya, thayyibnya dijamakkan menjadi thayyibat karena hasil dari iman dan ibadahnya. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172-nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kenapa halalnya dibuang? Gak perlu disebutkan lagi, karena sudah ada iman. Imannya menuntun dia untuk selalu mencari yang halal. Jadi nggak mungkin antum punya iman, bekerja memikirkan yang haram, itu mustahil. Alhamdulillah. Nggak mungkin orang beriman itu bekerja mengerjakan yang haram, itu mustahil, karena punya iman. Karena itu tafsir Nabi-nya jelas, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Tidak mungkin orang beriman itu mencuri, korupsi. Ketika dia berniat tergerak, terfikir untuk mencuri, itu masih ada iman dalam dirinya. Ya, itu langsung penjelasan Nabi yang sangat dalam. Nah, kembali, kalau ini kita latih dalam keseharian, kemudian melahirkan karakter, dan kita ingin memohon dimudahkan, tarik urusan akhiratnya. Kerja buat apa? Ya Allah, pernah nggak berdoa begini? Mudahkan urusan saya dalam pekerjaan, supaya saya bisa menaatimu dalam kehidupan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki dari hasil ikhtiarku, supaya aku bisa maksimal menaatimu. Hamba ingin berzakat ya Allah, hamba ingin berhaji ya Allah. Pernah nggak sertakan itu? Nah, itu parameter keimanan di situ. Nah, saat meminta, itu disertakanlah kalimat Rahman, rahmat Allah yang menyertai aktivitas hamba untuk mampu mengenal dan menaatinya dalam ibadah. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-110. Qulid'u Allah awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, punya hajat, doa. Bukan pasang status ya. Dan gak usah pasang status doanya itu di media sosial minta diaminkan. Aminkan ya gitu. Minta, sebut nama Allah Awid Rahman. Sebut nama Ar-Rahman. Sebut ya Rahman, ya Allah ya Rahman, irhamni fi basari. Ya Allah yang memberikan rahmat, tolong rahmati aku dalam pandanganku. Ketika rahmat Allah turun dalam pandangan, dijaga nih dari perbuatan maksiat. Ya, sampai ke nafsu. Karena itu ketika Nabi Yusuf dijaga oleh Allah alaihi salam, dijaga oleh Allah dari perbuatan yang potensi bisa melahirkan zina, itu turun kalimat rahmatnya. Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53.
Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ada rahmat di situ. Nanti kalau sudah berlatih, doanya dibiasakan begitu, beraktivitasnya begitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka status ibadnya itu ditambahkan dengan hasil ikhtiarnya dengan sifat Rahman, maka menjadi ibadur Rahman. Itu yang dimaksud di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Maka kalau sudah menjadi ibadur Rahman, pandangannya tertata, pendengarannya tertata, tuturnya tertata sampai ujung kakinya. Sampai yang paling hebat, dia mampu mengontrol nafsunya. Sekalipun ada orang provokasi, dia bisa menempatkan respon sesuai dengan porsinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, nanti meninggalnya pun dipanggil dengan kalimat ibadnya. Jadi hidupnya untuk ibadah, namanya ibadur Rahman. Wafatnya pun ibadnya disebutkan, hasil ibadahnya ditampilkan sebelum wafatnya. Dalam sakaratul mautnya, jannahnya ditampilkan. Ada berapa pintu surga? Mau masuk surga nggak tahu pintunya, gimana ini? 8. Mau masuk surga nggak tahu pintunya, kenali dong. Ya. Antum mau kerja aja sudah dipelajari aturannya, profilnya apa, ya kan? Ya, masa masuk surga nggak kenal pintunya? Maka yang 8 ini diturunkan jadi amal saleh. Jadi kalau kita turunkan kata-kata jannah dalam Al-Quran, itu selalu sandingannya dengan amal saleh. Ini Firdaus, alhamdulillah. Ini surga Firdaus. Amalnya apa? Amal salehnya. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun misalnya, ayat 1 sampai 9. Ini amalnya 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai ke bawah. Surga Aden apa amalannya? 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 8, sampai Jannatun Na'im, jannah yang biasa. Surga dengan amal saleh. Karena itu ketika disebutkan kalimat surga pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 25, itu sandingannya iman dan amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Maka saya, Anda, kita ini selama hidup mesti berlatih punya amalan yang diandalkan untuk meraih surga itu. Coba dari sekarang tunggangi. Misalnya latihan puasa, jadikan amalan andalan untuk pulang menghadap Allah. Pintunya apa? Ar-Rayyan. Ada babut tahajud, amalan andalannya bangun malam. Siapkan itu, dari 8 mungkin 1 supaya jadi ya tautan kita saat pulang nanti. Ada yang ditunggangi saat pulang. Walaupun nggak ke-8-8-nya, turunkan salah satunya itu. Nah, nanti kebiasaan itu yang ditampakkan dalam sakaratul maut dengan surganya. Itu yang membuat kita tenang, karena selama ini berhasil kita beramal. Ya, antum yang kerja nih, niatkan supaya dapat harta, amalan harta nanti supaya masuk lewat babus sedekah. Pintu surga lewat harta ada. Dan jalur sanadnya ada yang ke situ itu. Nah, nanti begitu antum misalnya dalam sakaratul maut mau meninggal, ditampakkan hasilnya, makanya tenang melihatnya. Janji Allah itu betul-betul ditampakkan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, mutmainnah itu hasil ibadah. Mutmainnah itu sifat dari tuma'ninah, itma'anna yutma'innu. Dalam sholat kan ibadah kan? Sholat ibadah ya? Nah, itu konfirmasinya dalam ibadah. Ada sifat tuma'ninah. Coba cek di Al-Bukhari nomor hadis 757, dikonfirmasi di hadis Muslim nomor hadis 397 yang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ketika Nabi mengajarkan salat yang benar kepada sahabat Khalad, kata Nabi, setelah kemudian engkau baca surat, kemudian ruku', ya, kemudian yang paling menarik, hatta tatma'inna raqi'ah. Ruku, jangan buru-buru bangkit i'tidal sebelum engkau merasakan tuma'ninah dalam ruku. Tuma'ninah itu latihan untuk memberikan ketenangan. Yang ditenangkan apa? Nafasnya, jiwanya. Ketika nafas dilatih sehingga memiliki ketenangan itu, maka tuma'ninah berubah sifat menjadi mutmainnah. Nah, nafas ketemu mutmainnah, sifatnya disebutlah nafsul mutmainnah. Jadi karena terus rajin ibadah, sifat nafasnya berubah menjadi mutmainnah. Saat dipanggil pulang, sifat itulah yang disebutkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perhatikan, fadkhuli fi ibadi, konfirmasi ibadah, wadkhuli jannah, di situ ditampakkan
Nih hasil kamu selama ini ibadah. Apa amalan andalannya? Nah, jadi di Quran itu tidak ada yang hampa. Semua runtut itu. Nah, ini kalau bukan firman Allah mustahil demikian. Nah, di antara sekian banyak yang runtut itu adalah penjelasan tentang generasi-generasi yang berkehidupan selama perjalanan kita menjalani hidup dari masa lampau sampai dengan kini, sampai masa yang akan datang, sampai kiamat terjadi. Dijelaskanlah kemudian secara umum demikian, didetilkan lewat sabda Nabi begini prosesnya, supaya kita belajar. Nah, ini bedanya muslim yang sudah beriman dengan yang belum punya iman tuh, atau yang imannya lemah, menyikapi masa lalu itu untuk dipelajari, bukan dilupakan. Ya, seringkali orang kan ya sudahlah itu kan masa lalu, lupakan saja ya. Nah, bagi insan beriman tidak. Masa lalu itu dibentangkan untuk dipelajari. Kalau pernah salah, belajar dari situ supaya tidak terjebak lagi. Kalau itu soleh, lestarikan sampai kita berpulang. Karena itu alamatnya fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau, itu fathah terbuka. Kenapa dibuka? Untuk menjadi inspirasi dalam kehidupan. Nah, kita di dalam Al-Quran itu ditampilkan perjalanan orang-orang dulu yang pernah berkehidupan sejak era Nabi Muhammad SAW. Itu diinfokan bagaimana Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi. Kisahnya disampaikan. Itu bukan sekedar jadi cerita, supaya jadi panduan hidup. Karena itu kesimpulan di akhirnya nanti yang di Al-A'raf itu, saat masuk ayat 26 sampai 31 itu, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam semuanya. Dan itu hebatnya, anak cucu Adam, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, supaya pesan 7 hari dalam sepekan kita beraktivitas, jangan pernah diprovokasi oleh setan. Ini sampai sedetil itu, sampai kehitungan penyebutan katanya dalam Al-Quran. Karena kalau nggak percaya silahkan keluarkan jumlah kata yaum dalam Quran, Anda temukan persis sama jumlah hari dalam setahun. Keluarkan perbandingan daratan dengan lautan, presentasikan. Saya sudah pernah lakukan, dianalisis dengan hitungan matematika yang presisinya tinggi. Itu sama persis presentasinya, daratan sekian persen, lautan sekian persen. Nah, di antara sekian banyak perjalanan manusia dalam berkehidupan, Nabi SAW juga diinfokan tentang satu generasi yang karakteristiknya itu terwariskan dengan keragamannya di setiap masa. Dia di masa ini begini, sampai ke era Nabi dibuktikan, sampai ke masa depan pun Nabi mengingatkan. Kalau kalian nanti dalam bahasa kita, au kama qala Rasulullah SAW, berhadapan dengan karakter-karakter yang begini, seperti ini cara menyikapinya. Di antara sekian ragam dari yang berkehidupan itu, baik bangsa ataupun etnik, kita akan pelajari salah satunya tentang Yahudi. Bagaimana Yahudi berkehidupan, salah satu karakteristiknya sampai dengan akhir zaman. Ini pembukanya. Sekarang kita masuki pada inti bahasannya. Paham sampai di sini? Baik ya. Ini saya membuka dulu untuk mengondisikan teman-teman yang baru bergabung supaya nyaman duduknya. Kemudian yang kedua, supaya menstabilkan untuk audionya, karena kajiannya nanti ini menjadi sangat penting, akan lebih fokus pada sisi ilmiahnya. Jelas suara saya? Jelas ya? Insya Allah. Baik. Ibu kedengaran di belakang? Tidak? Alhamdulillah. Ada yang bilang tidak tapi bisa jawab ya. Kedengaran ya. Nggak apa-apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudi di akhir zaman. Pembahasan kita akan mengenal dulu siapa itu Yahudi. Jadi ada Wahyudi, ada Yahudi, itu beda. Ya, itu beda. Saya punya teman namanya Denny Wahyudi Kurniawan. Baik. 1. Poin kedua, bagaimana mereka disifati dalam Al-Quran. Terima kasih. Wakaf pertama untuk Palestina ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, bagaimana karakteristik mereka di akhir zaman.
tiga ini yang kita coba akan pelan-pelan uraikan sehingga pemahamannya insya Allah bisa lebih optimal. Karena waktunya terbatas, ada 1 jam ke depan, maka mohon izin kalau saya akan menguraikan dengan cukup padat, tidak kemana-mana, supaya fokus bahasannya lebih kita bisa fokus, terkonsentrasi, dan hal-hal terkait yang pernah saya sampaikan, saya cukupkan berikan isyarat kepada kajian-kajian sebelumnya yang Anda bisa akses di akun resmi kami yang ada Hidayat Official. Baik, kita mulai dengan bagian pertama, siapa itu Yahudi. Bapak Ibu sekalian, para ulama memiliki keragaman pendapat tentang definisi Yahudi. Tapi seluruh ragam pendapat ini mengacu kepada satu entitas, satu umat, satu bangsa yang seluruhnya sebetulnya tersambung dengan satu sosok yang sama dari segi keturunan dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dari 2 jalur yang berbeda, yang satu nanti dari Sayyidah Sarah, yang satu dari Sayyidah Hajar alaihi wassalam. Di Nabi Ibrahim itu, saya cepat sekali, lahir kurang lebih tahun 1996 sebelum Masehi. Ya. 1996 sebelum Masehi. Kurang lebih demikian. Nanti melahirkan beberapa keturunan. Kalau ingin detail sekali di bab itu, coba lihat kajian saya yang di 27 Mei. Kalau saya nggak keliru tuh. 2021. Ya, 2 tahun lalu saya telah turunkan dan saya urutkan bagannya. Kalau saya terangkan itu sekarang, nanti habis materinya di situ. Bagian sekarang yang kita lihat di Palestina nggak sempat kita bahas nanti. Ya, saya mau bagian ujungnya itu yang kita pahami betul. Jadi dari jalurnya nanti Nabiullah Ismail alaihissalam, Sayyidah Hajar melahirkan Ismail alaihissalam, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak ada jalur Yahudinya. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. Jadi kurang lebih sampai ke Nabi Ismail itu 29 kurang lebih. Ya, walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit khilaf, intinya dari Nabi Muhammad SAW nyambungnya ke siapa? Ke Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ayah dari Nabi Ismail itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari jalurnya Sayyidah Sarah, ya, di kajian 27 Mei yang lalu 2021 itu saya sampai uraikan Sayyidah Sarah itu nasabnya dari mana. Ya. Langsung saja dari jalurnya Sayyidah Sarah lahirlah kemudian Nabiullah Ishaq alaihissalam. Dari Nabi Ishaq ini melahirkan salah satu anaknya bernama Yaqub. Jelas? Baik. Nah, saya tidak bahas yang lainnya dulu supaya fokus. Nabi Yaqub ini itu punya satu ciri khas dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kesempurnaan ciri khas ini itu semua mengerucut dari semua sifat-sifat Nabi yang soleh itu, nanti akumulasi keseluruhannya itu terdapat di sifat Nabi Muhammad SAW. Ini penting saya sampaikan di awal. Jadi kalau saya cerita kesolehan satu Nabi, ya, jangan disimpulkan bahwa ini lebih soleh dari Nabi Muhammad, tidak. Justru Nabi Muhammad SAW itu akumulasi semua kesolehan para Nabi itu terkumpul di sosok seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti semua nabi ketika akan ditugaskan itu tidak akan dimulai tugasnya sebelum mereka berkomitmen kepada Allah untuk bisa menjadi bagian dari penolong dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka bertugas. Itu diabadikan nanti di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-81. Baik, kembali lagi. Nabi Yaqub ini di antara keistimewaannya itu selalu mendekati Allah dalam semua ragam aktivitasnya. Jadi yang dijadikan acuan pertama kali selalu Allah, Allah, Allah. Saking dekatnya dengan Allah,
Itu semua urusan bahkan di rumah tangganya pun terkait anak-anaknya saja. Kalau ada problem itu yang pertama kali dicurhati itu Allah. Itu diabadikan nanti di Quran surah ke-12 Yusuf di ayat ke-86. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau curhat sedang merasakan sedih ya, mendalam, atau satu kegelisahan dalam jiwa. Ya, bathi itu kegelisahan dalam jiwa yang bikin nggak tenang, gelisah. Ya, ibu akhir bulan gelisah karena suami belum ada tanda-tanda untuk menerima bulanan misalnya. Nah, itu bathi. Huzni itu bukan sekedar kegelisahan, tapi kekhawatiran yang melahirkan kesedihan. Gelisah yang sudah menghadirkan kesedihan, sudah ada air mata di situ. Huzn namanya. Itu ditumpahkan semuanya dengan sujud kepada Allah, minta. Saking dekatnya itu sampai meminta sampai seringnya air mata mengalir. Itu pernah terkait kasus dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam saja, itu matanya itu sampai mendekati buta. Bahkan ada yang menyebutkan buta karena menangis. Nah, sanad minta ini sama Allah itu nanti diwarisi salah satunya oleh salah seorang ahli hadis. Namanya Muhammad, tinggalnya di Tirmidzi, sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya, tumbuh berkembang di Tirmidzi, ada yang menyebut Turmuz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Itu beliau di akhir hidupnya itu matanya buta. Butanya itu bukan karena rajin baca riwayatkan hadis, bukan. Itu ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli fiqih, ahli tahajud, ahli puasa, tapi di akhir hidupnya buta karena saking banyaknya menangis kepada Allah karena takut apa yang telah beliau hasilkan dalam hidupnya dianggap masih belum cukup mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh. Nah, karena saking dekatnya inilah kemudian disifatilah dengan satu nama yang khusus untuk beliau pada waktu itu, disebut dengan hamba yang sangat dekat dan taat kepada Allah. Ya, hamba yang dekat dan taat disebut dengan Isra, Allah il dalam bahasa itu. Sehingga ketika digabungkan menjadi apa? Israel. Jadi kalau mendengar kata Israel itu artinya penamaan yang dilekatkan kepada siapa? Nabi Yakub alaihis salam. Nanti kakeknya, kalau kakek kan Nabi Ibrahim kan, lebih dekat lagi dengan Allah. Bukan cuma dalam ritualnya, dalam setiap tahapan hidupnya ujiannya lebih berat dibandingkan dengan Nabi Yakub alaihissalam. Belum punya keturunan, begitu punya harus disembelih gitu kan. Baru berdakwah sudah diancam sampai dibakar hidup-hidup, kan? Dan seterusnya. Karena itu naik statusnya lebih tinggi menjadi Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Jadi yang ini Israel, yang kakek datuk ke atasnya Khalilullah. Nanti yang puncak ke bawahnya, yang terakhir, yang alhamdulillah kita dipilih menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, itu Habibullah. Lebih tinggi lagi tuh. Makanya salawatnya pun lebih lengkap. Salawatnya lebih lengkap. Balik. Jadi kalau disebutkan Israel, maka yang dimaksud sosoknya siapa? Nabi Yakub alaihis salam. Tadi saya katakan sosoknya taat tidak? Taat. Maksiat tidak? Suka bunuh orang tidak? Nah, jangankan orang, pada binatang dan tumbuhan pun tidak merusak. Ya kan? Suka merampok tidak? Tidak. Suka menempati dan mengambil properti orang tidak? Tidak. Pernah datang jadi tamu terus mengusir tuan rumahnya? Tidak. Berarti kalau disebutkan Israel ini menunjuk kepada sosok Yakub alaihissalam yang begitu taat, begitu baik, dan tidak punya sifat-sifat buruk yang tadi disebutkan. Jadi kalau ada orang mengambil nama ini dan menjadikan moto atau slogan dalam aktivitasnya, maka seharusnya yang diambil makna-makna ketaatannya, bukan makna-makna lawannya atau paradoksnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada yang mengambil nama Israel tapi mempertontonkan misalnya keganasan, kriminalitas, genosida, pembunuhan dan sebagainya, itu sesungguhnya sedang menampakkan kontradiksi dengan namanya. Jadi baru disebutkan nama dengan perilaku saja, kalau sudah menyimpang kita tahu ini bukan Israel. Jelas? Halo, paham tidak? Paham ya? Baik. Nabi Yakub menikah. Baik. Kurang lebih ada 4 istrinya. Ada berapa? 4.
Tenang Bu ya, ini Nabi Yakub. Ya. Dari 4 ini nanti melahirkan 12 keturunan. Berapa keturunan? 12 ya. Nanti 4 ini anaknya Laban, semua 4-4-nya, dari Lea sampai dengan Rahilah dan seterusnya. Ya. Dari 12 ini itu disebut dengan asbab namanya, anak keturunan. Lalu sifat yang melekat kepada kekeluargaannya yang mengacu pada genealogi silsilah yang sama itu disebut bani namanya. Apa namanya? Bani. Contoh, kita kalau diurut-urut nih, Anda, saya, kita, antum, ini keturunan Nabi nih. Ini wajah-wajah begini juga keturunan Nabi. Ya, bukan amin, memang nggak pakai amin pun keturunan Nabi. Ya, bukan Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam. Ke atas, Nabi Adam. Antum mau urut-urut nih sampai ke atas, bapaknya bin siapa, bin siapa, bin siapa, ketemu Nabi Adam tuh. Ya, karena kita adalah manusia, wajarnya manusia keturunan dari manusia lagi. Jadi nggak mungkin manusia keturunan atasnya dari binatang misalnya. Ya, kalau ada yang pengen dari monyet, silahkan saja, itu urusannya kan. Kita nggak ikut-ikutan gitu kan. Tapi kalau kita urutkan diri kita pribadi ke atas, kita akan temukan kita bersumber dari manusia pertama, namanya siapa? Adam alaihissalam. Karena silsilah kita secara genealogis tersambung ke atasnya sampai ke Nabi Adam, maka kita pun disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, contoh misalnya Quran surah ke-7 di Al-A'raf ayat ke-31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum anda kulli masjid. Bani Adam 7 kali disebutkan, 7 hari beraktivitas selama sepekan. Bani Adam. Ya, perkecil skupnya. Karena ini tadi di antara keturunan Nabi Adam itu ada Yakub alaihissalam, sifat kesolehannya dan kedekatannya dengan Allah disebut dengan Israel, punya keturunan khusus 12 ini, maka disebut dengan apa? Bani Israel. Baik, dengan cepat ya. Nanti kita temukan ini sebagian besar saja. Misalnya ada Syam'un. Dari Lea itu nanti melahirkan 6 anak. Ada Syam'un, ada Ruben nanti, ada Levi yang melahirkan imamat ke bawahnya sebagai pelayan atau keimaman. Yang keempat ada Yahuda. Highlight yang keempat ini. Ya. Jadi kalau kita urutkan lagi, ya, boleh nanti dari Ruben boleh, dari Syam'un boleh. Ruben misalnya, kemudian Syam'un, Levi, kemudian Yahuda, Izakhar dan Zabalun. 6. Nanti dari Rahilah ada Yusuf alaihissalam, ada Bunyamin. Jadi Yusuf dengan Bunyamin dari ibu yang berbeda. Ya, namanya Rahilah. Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Bunyamin. Ini nanti kalau kita urutkan silsilah ini, kalau saya tulis di papan tulis nih, bisa diurutkan sampai penuh, sampai habis nih. Ya. Bahkan nanti bisa kita turunkan dari Yusuf nurunkan siapa, dari Bunyamin nurunkan siapa, sampai nanti punya keturunan namanya Tolut dari Bunyamin itu. Ya. Sampai ke Jad dan seterusnya ke bawah. Saya cukupkan di 8 ini dulu, ya, di 8 ini dulu. Kan dari Lea tadi ada 6, kemudian dari Rahilah ada 2, 6 tambah 2 berapa? 8. Yang bawah tidak saya tepikan untuk menghemat waktu karena ini perannya juga nggak terlalu banyak. Semua ini yang 12 disebut Bani Israel. Saya ulang, disebut Bani Israel. Jadi kalau di Al-Quran kemudian kita temukan kata Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, maaf, yang pertama disebutkan pertama kali di ayat ke-40 surah Al-Baqarah. Ya, pertama kali kalimat Bani Israel disebutkan, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Maka itu memberikan kesan, perhatikan, kesan yang sangat dalam untuk mengembalikan pemahaman orang-orang yang merasakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang selalu membanggakan itu, saya nih keturunan kakek moyang saya ke atas itu orang yang dekat dengan Allah. Maka dihitam dengan kalimat itu, hei orang yang mengaku-ngaku, hei orang yang mengklaim bahwa kamu adalah keturunan hamba Allah yang paling taat, hamba Allah yang sangat dekat, yang banyak sujud. Kalau memang kau mengaku keturunan generasi dan genealogi dari situ, coba buktikan lewat perilakumu.
Dan di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat awal-awal hijrah ke Yathrib yang kelak disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, itu sudah ada komunitas itu yang kelak disebut dengan Yahudi itu. Nanti kita akan temukan. Nah, yang paling menarik, diksi pilihan kata komunikasi Nabi yang dibimbing oleh Al-Quran untuk beradaptasi dengan mereka, itu kata yang dimunculkannya adalah Bani Israel. Bukan Yahudi dulu, Bani Israel. Kenapa ditampilkan itu? Untuk memberikan kesan adaptasi dengan mereka yang memang selalu merasa bangga membawa keturunan. Jadi satu, kita temukan deh ya, sifat keturunan ini nanti ke bawah kita akan temukan mereka selalu bangga dengan rasnya dan statusnya sebagai keturunan dari seorang nabi yang sangat soleh. Itu dibawa terus nanti. Dan dari jalur ini, jalur yang tadi saya sebutkan, saya khususkan nanti dari keturunannya misalnya Levi dengan Yahuda, kemudian nanti ke Yusuf, ke Bunyamin, itu punya keturunan yang kalau diurutkan sampai ke bawah, memang kebanyakan dari mereka kalau bukan nabi, itu adalah orang-orang yang hebat di masanya atau di zamannya. Contoh, dari Levi itu melahirkan imam-imam nanti. Ya, bahkan dari sini, dari imam-imam itu yang diangkat nabi dan rasul, seperti Musa alaihi salam. Musa itu jalurnya Levi. Ya, Levi ke atas. Misal dari Yahuda, Yahuda itu nanti lahir pemimpin-pemimpin, jadi raja, nabi, rasul sekaligus raja. Contoh Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Jelas? Nah, keturunan Ham ini nanti punya keturunan lagi yang diberi nama anaknya dari jalurnya itu diberi nama dengan Kan'an. Ingat ke atasnya untuk mengabadikan nama kakek atau kakak awalnya itu yang Kan'an, itu diberi nama dengan Kan'an lagi. Nah, yang Kan'an inilah yang pertama menemukan daerah yang kita kenal dengan Palestina sekarang. Karena ketika beliau kemudian ke situ, itu tempatnya diberi nama dengan daerah Kan'an. Pengikutnya disebut dengan Kananis. Dan di antara suku besarnya nanti ada suku namanya Filistin. Nah, semua anak Nabi Yakub tadi yang 12 dikenal dengan Bani Israel, itu tempatnya di sini semua. Nah, menariknya begini. Orang mungkin sekarang mengiranya saya menghafal Quran saja. Alhamdulillah saya juga menghafal Injil, menghafal Bible. Ya, dan saya meriset. Biasanya kalau sudah ada versi baru saya beli. Jadi saya punya banyak koleksi Bible di rumah. Saya simpan di kantor di ruang riset sekarang. Termasuk yang Talmud, versi-versi kekinian dan sebagainya saya koleksi juga. Nah, ini ada Alkitab terjemahan baru Holy Bible New International Version. Ini versi internasionalnya. Di sini ada peta, dibuka dengan peta. Ini supaya menambah wawasan ya, Bapak Ibu sekalian. Kok bisa katanya kajiannya kajian tausiah, tapi referensinya Bible? Gak apa-apa. Ini ada peta nih. Tuh, dibuka dengan peta. Ini petanya, Division of Canaan. 1200 sampai 1030 before Christ sebelum Masehi. Jadi ini petanya dulu Kanan yang saya tulis ini ya. Ini tahun 1200 sampai 1030 sebelum Masehi. Penyebaran semua anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam yang 12 tadi yang asbat anak-anaknya, ini bahkan disebutkan di sini daerah mana saja. Zebulun di mana, Izakar di mana, kemudian Yusuf di mana, disebutkan di sini semua. Yahuda di mana, ya, Shamon di mana, Levi di mana, disebutkan semua petanya di sini, dan semua wilayah disebut dengan Palestina. Paham sampai sini? Baik, itu dulu yang ingin saya tampilkan di awal. Nah, di bumi inilah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hidup, Ishak kemudian hidup, ya, Sayyidah Hajar mengandung, dan yang paling unik nanti ketika mengandung itu dan lalu melahirkan Ismail alaihissalam, lahirnya di Kan'an sama persis di situ. Cuma nanti dihijrahkan di awal hidup, ya, ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk memberikan satu definisi yang kuat tentang fitrahnya semua nabi yang hijrah. Ya, tentang semua nabi yang hijrah. Nanti Nabi Yusuf pun kan hijrah. Jelas ya? Nabi Yusuf pun hijrah. Jadi ketika kemudian Nabi Ismail itu dihijrahkan dari kecil untuk memberikan kesan bahwa ini akan melahirkan keturunan di akhir yang sempurna dari segi kenabiannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang doa Nabi Ibrahim itu lahirnya mesti di Mekah. Khusus Nabi Muhammad. Itu ada di Al-Baqarah yang tadi saya baca.
ayat 129. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa khusus supaya minta nabi terakhir lahirnya itu di Mekah, di dekat Ka'bah, untuk menunjukkan nabi yang istimewa, tempat lahirnya pun mesti istimewa, beda dengan nabi yang lain. Nah, di era Nabi Yusuf alaihissalam, seperti kita dengar kisahnya yang viral, beliau kemudian melewati dari semua drama kehidupan dengan saudara-saudaranya itu, singkatnya jadi pembesar di Mesir. Jelas? Lalu ketika jadi pembesar, dibawalah koleganya ini, termasuk ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub dibawa, 11 saudaranya dibawa semua, pindahlah ke Mesir. Ya, sebentar. Ya. Itu masih raja tuh suasananya. Berganti generasi, ini keluarga besarnya Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk Nabi Yakub alaihissalam, keluarga besar jadi 12 itu tumbuh, berkembang, beranak pinak semua di situ. Sampai tibalah kemudian di eranya Fir'aun, berubah keadaan, ganti generasi, masuk ke era sebelum Musa alaihissalam, terjadi situasi yang berubah. Muncul kecemburuan, ketika putus risalah nabinya itu. Nabi Yusuf meninggal, ya, risalah nabinya putus, maka ketika berganti generasi, muncullah kemudian sentimen-sentimen lokal. Kita yang pribumi ini sebenarnya imigran dulu nih. Kok bisa mereka berada di puncak? Kok bisa mereka begini? Maka sentimen ini menjadikan kemudian pertikaian-pertikaian sehingga membentuk kasta baru dalam konteks kehidupan. Maka ketika naik Fir'aun, berubah penamaannya menjadi Fir'aun, naik ini raja, lalu melihat kemudian, oh ini keturunan ini nggak berhak harusnya punya satu keunggulan-keunggulan atau privilege, istilah sekarang, keistimewaan yang ada di tempat kami, maka dijadikanlah statusnya terendah pada saat itu sampai dengan diperbudak, perbudak semua. Sampai singkatlah muncullah Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau waktunya nggak terbatas, sampai jam berapa sih kita? Oh? Karena ini kisahnya selalu menarik gitu kan, selalu menarik. Nanti aja deh yang bulan depan yang di Anur yang saya janjikan. Semua perlakuan Fir'aun ini terakam sempurna nanti dari masyarakat dari kalangan ini yang kemudian diperbudak. Yang ini akan melahirkan karakter baru, ya, melahirkan karakter baru di semua, dari perbudakan, dari mulai maaf sekali kalimat ini mungkin saya kadang nggak bisa mengungkapkan kalau terlampau kasar gitu ya, sampai ke status merasa diri sebagai Tuhan. Itu budak paling bawahnya itu dari kalangan ini yang Bani Israel tadi. Jadi semau-maunya, kalau bunuh ya bunuh, suruh bangun piramid ini yang bawa batu dan sebagainya, itu yang semua hal yang dilakukan. Sampai pada puncaknya ada ramalan-ramalan dukun yang mengatakan pada masa itu akan lahir nanti seorang bayi yang akan mengguncang kekuasaanmu. Maka keluarlah dekrit dari Firaun pada masa itu, tempeli semua keturunan-keturunan Bani Israel ini. Tempel, yang perempuannya khususnya yang mengandung. Jadi ada 2 yang nempel, satu intel, satu algojo. Dan algojonya sudah membawa pisau. Ya, pisau sepisau-pisaunya zaman Firaun ya, bukan kayak pisau dapur sekarang gitu. Ya, perintahnya cuma satu. Kalau lahir laki-laki, langsung banting di hadapan ibu yang telah melahirkannya dan gorok sehabis-habisnya. Jadi menjatuhkan tuh, kalau menyembelih dengan dijatuhkan istilahnya dzabaha. Ya, kalau tidak jatuh itu nahara. Makanya unta pakai nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Itu untuk unta. Tapi kalau kayak kambing, sapi, kerbau dan sejenisnya dijatuhkan dulu, baru disembelih, itu zabaha. Kalau sekali sembelihan dan halus, itu namanya zabaha yadzbahu zabhah, set sekali. Tapi kalau berkali-kali begini, itu zabaha yuzabbihu. Al-Baqarah ayat ke-49, wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna. Perintahnya jelas, eksekusi langsung. Genosida, habisin. Setiap ada laki-laki, perempuan boleh hidup. Jadi pada masa itu semua itu kekejian, kekejaman dan sebagainya Firaun. Maka Anda sudah paham, kita sudah tahu, di antara sekian bayi itu ada satu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan dan membebaskan keturunan-keturunan beliau itu ke atasnya dari perbudakan Firaun. Itulah yang kita kenal dengan Musa alaihissalam. Siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Itu keturunan ke atasnya ke Lewi tadi yang saya sebutkan. Dari keturunan Lewi melahirkan Musa alaihissalam. Secara singkat, Musa tumbuh dewasa tadinya dalam pemeliharaan istrinya Firaun, yaitu Asiyah, dan kelak kemudian masuk Islam.
setelah dewasa jadi pemuda, singkatnya jadi nabi dan rasul. Lalu disitulah terjadi pertentangan antara Musa dengan Fir'aun. Musa diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk membebaskan umat dan kaumnya pada masa itu dari perbudakan. Risalahnya itu satu, dan diberikan kitab disebut dengan apa? Taurah atau Torah dikenalnya, Taurat atau Torah. Perhatikan baik-baik, ini tolong highlight baik-baik ya. Ketika terjadi pertentangan antara Musa dengan Fir'aun itu, Musa membawa risalah kenabian dan kerasulan, tugasnya langsung dari Allah. Fir'aun membawa risalah nafsunya sampai mengatakan saya Tuhan yang paling agung, gak ada Tuhan selain saya, ana rabbukumul a'la. Secara singkat, perhatikan, maka dilakukan oleh Fir'aun semua jenis segala hal yang bisa menjatuhkan Musa. Propaganda. Jadi ilmu propaganda itu sudah ada dalam Al-Quran, diabadikan, dan yang pertama kali disebutkan propaganda keburukannya itu Fir'aun. Dalam media-media Fir'aun itu sudah disebarkan, ya, ini sebetulnya perusak aja, yang punya tempat itu kita, yang punya wilayah itu kita, ini mau mengeluarkan kita dari sini, ini ingin merusak kita, ingin merubah tatanan kita yang sudah eksis, yang sudah baik dan sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan? Ke internalnya disebutkan A, ke eksternalnya disebutkan B. Itu sudah ada. Lalu keluar, nah ini kan kelompok kecil aja, ini bukan mewakili semua kebutuhan manusia, ini cuma kelompoknya Musa aja yang kecil. Ya, innahu lasirzimatun qalil. Ini cuma kecil-kecil aja. Udah, ini Fir'aun itu kalau skala yang dihadapnya tinggi, dia rendahkan tuh caranya. Ya, misal ya, kalau kita tarik di kekinian, masalahnya Jawa Barat misalnya, atau Indonesia nih, udah bikin kecilkan jadi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ini terlalu besar, kecilkan Bekasi. Bekasi terlalu besar, kecilkan Jakapermai. Jakapermai terlalu besar, kecilkan cuman Jamaah Al-Azhar aja yang ratusan, nggak se-Jawa Barat kok. Palestina kebesaran, kecilkan. Oh, ini Gaza aja. Gaza kebesaran, kecilkan Hamas saja. Innahu lasirzimatun qalil. Nah, ini pembuka dulu ya, tadi yang mau saya sampaikan. Jadi semua perlakuan ini Fir'aun dari Fir'aun, tapi nanti ada yang mewarisi Nabi Musa alaihi salam, yang kelak nanti dari semua mereka membentuk karakter-karakter yang unik. Ya, yang mewarisi ada yang betul-betul nanti umatnya Nabi Musa. Ada yang diambang pertengahan dengan keraguan, ada yang puncaknya dia ikut diselamatkan tapi menyimpang dari ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, nih Tuhan KW wafat nih, tenggelam. Ya, yang mengaku Tuhan kan, anna rabbukumul a'la. KW kan? Allah tuh begini, kalau ada orang terlampau tinggi, ngaku paling tinggi, itu cara diwafatkan, dibinasakannya dengan cara yang membuat kita jadi tertawa, dikecilkan, direndahkan. Contoh, Namrud cuma sama semut aja. Namrud kan ngaku Tuhan. Ngaji Qurannya yang banyak dong, ngaji supaya nyambung kita, ya.